Oke, baiklah, selamat malam. Perkenalkan nama saya Stefan Romario, NPM 19403024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi ketiga dengan judul pengenalan wajah dengan matriks, konkurensi aras, keabuan, dan jaringan syaraf tiruan probabilistik. Stefan Romario, NPM 19403024. Pengenalan identitas manusia dengan biometrik sudah banyak dilakukan mulai dari pengenalan suara, iris mata, sidik jari, pola tangan, dan wajah. Pengenalan wajah dengan menguji semua frame untuk mengetahui apakah frame tersebut berisikan wajah manusia dan juga mendeteksi citra bergerak dari video dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan probabilistik. Penelitian selanjutnya dengan dilakukan untuk pengenalan wajah manusia menggunakan kumpulan citra diam atau video dengan satu set video. Penggunaan video kamera dan komputer cukup baik untuk merespon video secara waktu yang nyata, real time. Manfaat penelitian menghasilkan sistem keamanan dan pengenalan wajah yang dapat diaplikasikan pada presensi kehadiran dengan sumber dari basis data wajah seseorang. Bantu sistem keamanan dengan menerapkan pengenalan wajah. Selain itu juga ditunjukkan bagi pengembangan ilmu memperkaya bidang sistem biometrik dan pengenalan sistem khususnya pengenalan wajah menggunakan GLCM dan PNNN. Kelebihan dan kekurangan dari teknik biometrika. Teknologi kelebihan kekurangan. Teknologi adalah pengenalan sidik jari, kelebihannya murah, sangat aman, kekurangannya adalah kontak fisik dan dapat menyebabkan kuman. Pengenalan pola mata, kelebihannya merupakan teknologi lebih baik, kekurangannya adalah tidak seunik sidik jari. Teknologi pengenalan retina mata, kelebihan akurasi terjamin karena retina tetap relatif stabil sepanjang seumur hidup. Kekurangannya adalah tidak berlaku umum karena penggunaan harus datang ke kontak alat scan. Teknologi pengenalan iris mata sangat sulit untuk dikelabui, kekurangannya adalah mahal. Proses pengenalan wajah, kelebihannya proses dapat terlihat, kekurangan mahal, akurasi susah. Teknologi pengenalan suara bekerja baik pada telepon biaya rendah, mampu untuk mengurangi stres. Kekurangan gangguan latar belakang suara dan tenggorokan, suara dapat diubah. Teknologi menunjukkan tanda tangan diterima secara luas, kekurangannya adalah akurasinya susah. Pada penelitian ini diusulkan oleh sistem offline pengakuan gangguan tulisan tangan dan sekali didasarkan pada Discrete Gaussian Transform atau DCT yang digunakan secara luas dalam kompresi lossy sistem data. Jaringan syaraf probabilistik banyak digunakan dalam masalah teknik dan pengenalan pola. Hasil simulasi pada basis data yang sudah ada menunjukkan bahwa sistem tersebut cukup untuk digunakan sampai ke tingkat kebisingan dan skala tertentu. Pada tingkat kebisingan 0% dan skala 1, sistem ini bisa mendapatkan tingkat pengenalan hingga 19%. Sedangkan pada tingkat kebisingan 0% dan skala 0,7 serta pada tingkat kebisingan 10% dan skala 0,8 tingkat pengenalan adalah 86,6% dan 79,9%. Klasifikasi kapal berdasarkan kovarians Wavelet Discrete menggunakan PNN 1 set profit kapal digunakan untuk membangun sebuah matriks covariance oleh Alligram Wavelet Discrete menggunakan jaringan syaraf. Desain pengklasifikasikan 5 kelas kapal diperoleh akurasi 70% dan citra inframerah yang nyata. Sistem biometrika merupakan pengembangan dari metode
dasar identifikasi dengan menggunakan karakteristik alami manusia sebagai basisnya. Sebelum teknologi biometrika berkembang, pengenalan identitas dilakukan dengan menggunakan metode konvensional. Metode ini masih digunakan secara luas sampai saat ini di berbagai bidang aplikasi. Metode ini memiliki beberapa kelemahan seperti dapat hilang atau dicuci, dapat terlupa atau dengan menggunakan algoritma brute force password, seseorang dapat diketahui. Berbagai kelemahan dan metode konvensional ini menjadi salah satu pemicu berkembangnya sistem biometrika. Wajah merupakan salah satu biometrika berdasarkan bagian tubuh manusia, selain pengenalan pola sidik jari, pengenalan iris mata, dan pengenalan suara. Kata biometrika berasal dari kata Yunani yaitu bios dan metron. Bios berarti sesuatu yang hidup dan metron berarti mengukur. Biometrika berarti mengukur karakteristik pembedaan pada tubuh atau perilaku seseorang yang digunakan untuk melakukan pengenalan secara otomatis terhadap identitas seorang tersebut. Sistem biometrika pada dasarnya adalah sebuah sistem yang pengenalan pola yang membuat identitas dengan menampilkan keaslian karakteristik secara fisik atau perilaku tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Pengenalan wajah. Sistem pengenalan seorang dengan wajah tidak mengganggu kenyamanan seorang saat akuisisi citra. Citra wajah mungkin merupakan karakteristik biometrika yang paling umum digunakan oleh manusia untuk sistem pengenalan. Aplikasi pengenalan wajah meliputi pengenalan wajah statis atau terkontrol sampai sistem identifikasi wajah dinamis yang tidak terkontrol di dalam suatu latar belakang yang terbaur. Secara umum, sistem pengenalan sistem wajah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem berbasis fitur dan sistem berbasis citra. Pada sistem pertama digunakan fitur yang diekstraksi dari komponen citra wajah seperti mata, hidung, mulut, dan lain-lain, dan kemudian hubungan antara ciri-ciri tersebut dimodelkan secara geometris. Sedangkan sistem kedua menggunakan informasi mentah dari piksel citra yang kemudian dipresentasikan dalam metode tertentu, misalnya analisa komponen fisik atau pre-pixel component analysis atau PCA, aligram gelombang singkat GLCM yang kemudian digunakan untuk klasifikasi identitas citra. Pengolahan citra. Istilah pengolahan citra, analisis citra, pemahaman citra, dan computer vision ini sering dijumpai dalam mempelajari pengolahan citra digital. Belum ada dalam keterangan yang jelas tentang batasan pengolahan citra dengan aplikasi citra lain seperti analisis citra, deskripsi citra, dan computer vision. Namun, keempat istilah di atas seringkali dibedakan menjadi proses masukan dan keluarnya. Pengolahan citra memiliki masukan dan keluarnya berupa citra. Analisis citra memiliki masukan berupa citra dengan keluaran bukan citra, akan tetapi berupa hasil pengukuran terhadap citra tersebut. Pemahaman citra memiliki masukan berupa citra dengan keluarnya adalah deskripsi tingkat tinggi dari citra tersebut, atau keluarannya bukan berupa citra. Computer vision bertujuan untuk mengkomputerisasi penglihatan manusia, atau dengan kata lain membuat citra digital dari citra sebenarnya sesuai dengan penglihatan manusia. Pengolahan citra dapat dibagi dalam ketiga kategori, yaitu 1. Kategori rendah, 2. Kategori menengah, 3. Kategori tinggi. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah suatu ilmu untuk mengklasifikasikan atau menggambarkan suatu berdasarkan pengukuran kuantitatif dari ciri atau sifat dari objek. Pola sendiri merupakan suatu entitas yang terdefinisi dan dapat diidentifikasi dan diberi nama. Teknik pengenalan pola merupakan salah satu komponen penting dari mesin atau sistem cerdas yang digunakan baik mengolah data maupun dalam mengambil keputusan. Secara umum, pengenalan pola adalah suatu ilmu untuk mengklasifikasikan atau menggambarkan suatu berdasarkan pengukuran kuantitatif fitur atau ciri atau sifat utama dari suatu objek. Pola sendiri adalah suatu identitas yang teridentifikasi dan diidentifikasikan serta diberi nama. Pola bisa merupakan kumpulan hasil pengukuran atau pemantauan dan bisa dinyatakan dalam notasi vektor atau matriks. Pencahayaan. Identitas cahaya adalah besarnya tenaga cahaya yang diterima per satuan luas atau satuan per waktu. Sumber cahaya meliputi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami merupakan pencahayaan yang menggunakan sinar matahari, sedangkan cahaya buatan adalah instalasi listrik atau sisa energi dalam pengolahan gedung. Cahaya buatan terdiri dari 4 macam, yaitu cahaya langsung, cahaya setengah langsung, cahaya tidak langsung, cahaya setengah tidak langsung.
Pada penelitian ini, penggunaan cahaya untuk menyeragamkan identitas cahaya yang diterima oleh objek wajib pada saat akuisisi terhadap latihan dan akuisisi terhadap pengujian. Pencahayaan. Identitas cahaya adalah besarnya tenaga cahaya yang diterima per satuan puting cahaya. Prapenggolahan. Prapenggolahan merupakan tahap awal dalam pengenalan objek yang merupakan proses penelitian yang menggabungkan konsep citra digital, pengenalan pola, matematika, dan statistik. Pada tahap pengolahan citra dapat ditangkap oleh diolah terlebih dahulu untuk disamakan ukurannya dan diubah dalam bentuk skala keabuan baik data pelatihan maupun data uji coba. Citra warna membutuhkan proses pengolahan yang lebih kompleks dari citra di biner. Oleh karena itu, citra perlu diubah terlebih dahulu menjadi citra biner untuk mempermudah dalam proses pengolahan citra, di mana pada citra biner terbatas antara objek dengan latar belakang yang dapat terlihat jelas. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.